선수 생활과 뭐 여러 지도자를 하다가 지금 한 2년 전 청도농청 팀에 2부 했을 때 감독으로 온 서정원입니다. 반갑습니다. 좋네요. 우리가 오랜만에 이렇게 저도 그 두 가지죠. 첫 번째로는 내가 와서 처음으로 홈게임을 하는 거고, 그 다음에 또 하나 기쁜 거는 우리가 11년 만에 또 슈퍼리그를 처음 또 시작한 것이라 상당히 기분이 좋습니다. 오늘도 Para pemain timnas China tiba, langsung terkejut dengan kemegahan Stadion Gelora Bung Karno, jelang kualifikasi Piala Dunia. Sinar matahari mulai condong ke barat ketika rombongan pemain timnas China akhirnya menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana ramai, sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa penggemar sepak bola yang sudah lama menunggu di luar gerbang kedatangan internasional. Meski mereka datang dengan ekspresi serius, terlihat jelas ada rasa penasaran di wajah para pemain China menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Setibanya di hotel tempat mereka menginap di kawasan Senayan, Jakarta, agenda sore mereka sudah diatur, inspeksi lapangan sekaligus latihan ringan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Inilah momen yang benar-benar membuat para pemain dan staf pelatih China terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa stadion di Jakarta begitu megah, modern, dan penuh sejarah. Bus timnas China berhenti tepat di pelataran barat SUGBK. Para pemain perlahan turun, mata mereka langsung tertuju pada struktur megah stadion yang berdiri gagah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton itu. Kapten tim, Wu Lei, sempat terlihat mengarahkan kameranya untuk mengambil gambar fasad stadion. Beberapa pemain lain tampak saling menunjuk ke arah kubah besar yang berdiri di atas stadion. Pelatih kepala Aleksandar Jankovic, pelatih asal Serbia yang sudah melatih timnas China sejak 2023, bahkan memuji kualitas stadion ini. Saya pernah bermain di banyak stadion Eropa, tapi jujur saya tidak menduga Indonesia punya stadion sebesar dan semodern ini, ujarnya dalam wawancara singkat dengan wartawan yang sudah menunggu di tepi lapangan. Begitu memasuki area dalam, para pemain langsung dibuat terpana oleh kualitas rumput stadion. Beberapa dari mereka, termasuk penjaga gawang utama Yan Junling, sempat menunduk dan menyentuh rumput dengan tangannya. Lembut sekali, katanya sambil tersenyum. Rumput di SUGBK memang terkenal berkualitas FIFA Standard, hasil renovasi besar-besaran yang dilakukan menjelang Asian Games 2018 lalu. Para pemain China berjalan pelan, menatap ke sekeliling, memandang tribun-tribun megah yang nanti malam akan dipenuhi oleh lautan supporter Garuda. Ada raut kagum di wajah mereka, tapi juga sedikit ketegangan. Mereka sadar bahwa bertanding di kandang lawan sekelas Indonesia bukanlah perkara mudah, apalagi dengan dukungan penuh dari puluhan ribu fans tuan rumah. Selain megah, SUGBK juga memancarkan aura sejarah yang kental. Stadion ini dibangun pada era Presiden Soekarno dan telah menjadi saksi puluhan pertandingan besar, baik nasional maupun internasional. Beberapa staf pelatih China bahkan sempat membaca catatan sejarah yang terpampang di sekitar stadion. Setelah puas menyusuri area stadion, timnas China memulai latihan ringan. Mereka melakukan pemanasan, latihan passing, serta simulasi serangan balik. Sementara itu, beberapa pemain kunci seperti Wu Xi dan Zhang Linpeng diberi menu latihan khusus untuk pemulihan stamina, mengingat mereka baru saja menjalani pertandingan liga domestik sebelum terbang ke Jakarta. Di tribun, sejumlah supporter Indonesia yang sempat lolos masuk menyaksikan latihan ini dari kejauhan. Mereka bertepuk tangan kecil setiap kali ada pemain China yang mencetak gol ke gawang kosong, menciptakan suasana latihan yang hangat tapi juga penuh tekanan. Pertandingan Indonesia vs China ini akan menjadi salah satu laga penentuan di grup kualifikasi Asia menuju Piala Dunia 2026. Baik Indonesia maupun China sama-sama memperebutkan tiket untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia,
yang saat ini diperkuat pemain-pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Tom Haye, sedang dalam performa apik. Di sisi lain, China datang dengan kekuatan penuh, membawa para pemain terbaik mereka dari Liga Super China. Alexander Jankovic menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya strategi permainan, tapi juga mengantisipasi tekanan dari atmosfer stadion. Kami harus fokus, tidak boleh terpengaruh sorakan penonton. Tapi saya akui, stadion ini memberikan keunggulan besar bagi Indonesia, katanya. Setelah latihan selesai, beberapa pemain China berbagi kesan mereka. Zhang Yuning, penyerang andalan, mengaku bahwa awalnya ia mengira stadion terbesar di Asia Tenggara itu akan terlihat biasa saja. Namun begitu tiba, ia langsung mengubah pandangannya. Ini salah satu stadion terbaik yang pernah saya datangi di Asia, ujarnya kepada media China. Wu Lei, yang sudah berpengalaman bermain di Eropa bersama Espanyol, menambahkan, atmosfer di stadion ini pasti luar biasa nanti malam. Kami harus siap secara mental dan fisik. Beberapa pemain lain juga sempat mengunggah foto mereka di media sosial, memamerkan latar belakang tribun merah putih yang khas. Para fans sepak bola di China ramai memberikan komentar positif, mendukung tim mereka sambil memuji kemegahan Stadion Gelora Bung Karno. Menurut informasi yang beredar, pelatih Jankovic akan menerapkan strategi bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat, mengingat Indonesia dikenal sangat kuat di kandang. Dengan kecepatan para winger seperti Wei Sihao dan kekuatan fisik Zhang Yuning, mereka berharap bisa mencuri gol di awal pertandingan untuk meredam semangat tuan rumah. Di sisi lain, tim Indonesia juga sudah mempersiapkan diri dengan matang. Pelatih Shin Tae-yong sudah mempelajari pola permainan China dan mempersiapkan strategi pressing tinggi untuk memutus alur serangan lawan. Laga ini diprediksi berlangsung ketat dan penuh drama. Jelang malam pertandingan, puluhan ribu supporter Garuda sudah memadati kawasan Senayan. Mereka membawa bendera, syal, serta spanduk besar bertuliskan dukungan untuk timnas. Gemuruh suara drum, chant, dan teriakan, Indonesia, Indonesia, terdengar menggema hingga ke hotel tempat tim China menginap. Para pemain China sempat mengintip suasana dari jendela hotel mereka. Beberapa terlihat merekam keramaian di bawah sambil tertawa kecil, tapi jelas ada kesadaran bahwa mereka akan bermain di salah satu kandang terberat di Asia. Kedatangan timnas China ke Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tapi juga soal pengalaman mereka menghadapi atmosfer sepak